Hai para siswa sekalian dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Pak Ewin Rinaldi di dalam channel Pahlawanku. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar dan jangan putus asa, karena putus asa itu membuat diri kalian menjadi orang yang tertinggal. Tetap semangat dan terus belajar dengan gigih dan kuat untuk belajar. Baik, kali ini kita belajar ilmu kimia. Tentunya ini adalah untuk siswa SMA atau SMK atau mungkin mahasiswa yang membutuhkan pelajaran kimia. Dan kali ini pertemuan kita yang ketiga untuk kimia dengan judul larutan asam, basa, dan garam. Bagaimana kita membedakannya larutan asam, basa, dan garam, dan bagaimana sifatnya dan sifatnya serta sifatnya ini serta sifatnya. Ini sifatnya maksudnya adalah garam itu sifatnya apakah sifat asam atau sifat garam, sifat basa. Dan garam di sini adalah garam normal ya. Jadi garam normal ini nanti dia itu kan sebagian ionnya itu berasal dari asam dan sebagian berasal dari basa. Maka disebutnya garam normal karena penetralan antara asam dan basa itu kalau direaksikan maka terjadilah garam normal, garam netral. Itulah disebut namanya garam. Nah, baik, kita mulai ya. Kita ketahui bahwa larutan ini kan ada dua jenis ya. Namanya adalah larutan non-elektrolit seperti minyak, alkohol murni, itu termasuk larutan non-elektrolit. Kemudian ada juga namanya larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit lah dibagi tiga. Itulah namanya larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Asam, basa, garam. Itu larutan elektrolit. Kemudian larutan asam ini dia memiliki ciri khas, ada H-nya. Jadi namanya ini kalau nama nomenklaturnya adalah hidrogen klorida, tetapi nama populernya adalah asam klorida. Ya. Misalnya lagi adalah HNO3 asam nitrat. Kemudian misalnya H2SO4 asam sulfat. Kemudian misalnya H3PO4 asam fosfat. Ya, jadi nama-nama ini pernah saya ajarkan tentang cara memberi nama. Kalau basa dia ada OH-nya, kalau asam ada H-nya, ada basa ada OH-nya. Misalnya natrium hidroksida ada OH-nya. Kalium hidroksida OH-nya. Kalsium hidroksida OH-nya. Dan OH-nya ada dua ya, ada satu. Sama seperti ini ada H-nya satu, ada dua, ada tiga. Kemudian AlOH3 ada OH-nya dan OH-nya ada 3. Itu namanya larutan basa, ada OH-nya semua. Nah, larutan garam, ini yang saya bilang tadi. Larutan garam di sini adalah larutan yang berasal dari sebagian ion asam atau ion negatifnya dan sebagian dari ion positifnya dari basa. Jadi Na+ ion positifnya dan Cl-. Nah, udah pernah saya ajarkan kalau dia sama. Nah, ini contoh garamnya tadi. NaCl ya. NaCl misalnya kalau Ca dengan Cl, CaCl2. Kalau Al dengan Cl misalnya AlCl3. Nah, ini namanya adalah larutan garam. Nah, jadi pembentukan garam di sini adalah sebahagian dari ion basa, ion positifnya, dan sebagian dari ion negatif dari asam. Nah, itu namanya adalah garam normal, karena pembentukannya dari penetralan, penormalan antara asam sama basa. Jadi asam sama basa itu kalau mereka direaksikan terjadi reaksi penetralan namanya. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana menentukan sifatnya ya.
sifat dari garam ini sifatnya kemana? Ini sifatnya apa? Apakah sifat asam atau basa? Tergantung kepada keadaan larutan asam dan basanya. Maka untuk membedakan itu kita harus jelaskan dulu antara asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Jadi rupanya asam ini dibagi dua lagi. Asam kuat berdasarkan sifat ya. Asam kuat dan asam lemah. Maaf, oh iya, asam lemah, benar-benar. Jadi kalau asam kuat itu jumlahnya tidak banyak. Tidak banyak. Contohnya ACl ya. ACl, HNO3, HI, HBr, HCl, O4, dan H2SO4. Berarti sekitar ada 6 ya. Ada 6 contoh asam kuat itu. Selebihnya adalah asam lemah. Misalnya H2CO3, misalnya lagi H2S, misalnya lagi H3PO4. Pokoknya selain dari ini. Ya, selain dari ini maka ini asam lemah. Basa juga demikian. Ada yang kuat, ada basa kuat, ada basa lemah. Nah, basa kuat ini ion positifnya itu di putaran golongan 1A dan golongan 2A. Jadi golongan 1A itu udah Na. Jadi NaOH. Kemudian KOH. Kemudian LiOH. Nah, ini sekitar golongan 1A. Ini yang selalu umum dipakai. Kemudian kalau golongan 2A misalnya CaOH2. Ini golongan 2A di dalam sistem periodik. Kemudian BaOH2. Nah, untuk basa kuat ini sekitar itu golongan 1A dan 2A. Tapi golongan 2A itu ada juga yang lemah. Tapi lebih kurang di 1A, golongan 1A dan 2A. Selebihnya basa lemah. Karena basa lemah itu seperti tadi AlOH3, ini lemah ini. Misalnya AgOH. AgOH saja. Kemudian misalnya lagi Zn ya. Zn dalam kurung OH2 dan lain-lain ya. Dan lain. Banyak. Yang lemah itu banyak ya. Jadi yang kuat itu sedikit, yang lemah banyak. Yang kedua yang kuat sedikit, yang lemah banyak. Ini dan lain-lain, ini banyak sekali. Banyak sekali. Nah, jadi kalau kita mau sifat dari asam basa dari garam itu tergantung kuat dan lemahnya. Nah, biasanya yang lemah-lemah ini dia memiliki nilai Ka. Ada nilai Ka-nya atau konstanta asam. Dan basa ada nilai Kb-nya. Di sini Ka konstanta asam, sini Kb konstanta basanya. Arti konstanta ini bahwa asam lemah dan basa lemah ini kalau dia dimasukkan ke dalam air dia tidak terdisosiasi sempurna atau dia terurai sebagian. Tetapi kalau dia asam kuat, basa kuat, dia terdisosiasi secara sempurna di dalam air. Itu maksudnya. Nah, dengan demikian sifat asam basa itu membawa kepada garam, sifat garam tadi. Nah, kita ambil contoh ya. Bagaimanakah posisi garam ini? Kemana sifatnya? Misalnya NaOH, maaf NaCl. Ternyata Na ini dia berasal dari basa kuat. Cl ini berasal dari asam kuat. Berarti ini sifatnya normal, netral, atau sifatnya netral. Tidak condong ke mana-mana, tidak condong ke asam atau ke basa. Saya ambil misalnya Na2CO3. Na ini berasal dari basa kuat. Dan CO3, H2CO3
H2CO3 ini asam lemah. Kalau begitu, ini basanya lebih kuat, maka dia jatuhnya ke sifat basa. Nah, kenapa ada sifat basa? Karena Na ini sebagai ion positifnya atau kationnya kuat, sedangkan anionnya atau ion negatifnya dari karbonat lemah. Maka sifat garamnya jatuhnya ke sifat basa. Kalau lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan ini tetap biru, lakmus merah dia berubah biru. Nah, itu kalau kita ke laboratoriumnya ya, prakteknya. Kemudian contoh berikutnya, saya ambil misalnya Ag2SO4. Ag dari basa, ion positifnya Ag ternyata adalah dari basa lemah. Sulfat ternyata berasal dari asam kuat. Berarti sifatnya asam. Karena apa? Karena anionnya ini anionnya lebih kuat dari kationnya. Anionnya adalah sifat asam, kationnya sifat basa. Berarti ini sifat asam. Nah, kalau begitu, ini semua harus kalian pahami. Karena kalau tidak dipahami, agak sulit kita mempelajari ilmu kimia berikutnya yang berhubungan dengan sifat asam dan sifat basa. Bahkan nanti sifat garam, nanti itu ada materi-materi berikutnya yang berhubungan dengan ini. Nah, dengan demikian, tolong dulu dipahami betul-betul, ya, serius, dan ingatlah ini, yang kuat itu cuma sedikit, yang kuat sedikit, yang lemah banyak. Maka cara mudahnya, apal saja yang kuat-kuat ini. Apa saja yang kuat-kuat ini dari basa dan dari asam. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat belajar. Jangan lupa subscribe dan tekan atau tombol tekan dari loncengnya agar bisa ternotifikasi untuk menerima informasi-informasi ide-ide baru dari saya. Semangat, tetap semangat, dan salam kimia.